Jadi Mas Gian ini boleh nggak Mas diceritain udah berapa lama sih bergabung sebagai timnya Pak Anies, Mas? Bergabung dengan timnya Pak Anies 2016 awal ya. Waktu itu sebelum pilkada. Sebelum pilkada sampai sekarang. Berarti udah 7 tahun ya Mas ya? 7 mau jalan 8. Mau jalan 8 tahun. Jadi nih Mas, kan Mas Gian ini dulu adalah tim atau ajudannya Pak Prabowo ya? Enggak juga, jadi dulu ya saya bergabung di Gerindra itu 2008. Nah, aktif, yang benar-benar aktif banget itu 2009 sampai 2016 ya, saat penugasan pilkada itu. Tim Pak Prabowo iya waktu itu bergabung sempat di beberapa bidang, ada bidang media lalu juga bidang lapangan, lebih seringnya sih bidang lapangan. Jadi turun pertama kali itu sejak Pilpres 2009 dulu, kalau Vina masih ingat, Mega Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi cawapresnya. Terus 2009 lanjut ke 2012 waktu itu Pilkada DKI Jakarta, Jokowi Ahok. 2014 Pak Prabowo dengan Pak Hatta. Terus 2016 Pak Anies dengan Pak Sandi. Berarti lumayan lama juga ya Mas ya? Lumayan lama. Berjuang bersama Pak Prabowo lumayan lama ya Mas ya? Terus apa Mas? Gimana tuh ceritanya kok bisa transisinya dari Pak Prabowo terus bisa jadi timnya Pak Anies? Transisinya, jadi ini juga agak lucu ya. Jadi 2014 pasca Pilpres waktu itu, Pak Anies dan Pak Hatta. Lalu setelah rangkaian Pilpres itu saya sempat non-aktif sebenarnya. Tidak terlalu berkecimpung di politik. Jadi lebih ke di luar politik gitu, lebih berkecimpung situ. Terus kurang lebih sekitar 1,5 tahun saya vakum dari dunia politik. 2016 tiba-tiba dapat panggilan penugasan dari Partai Gerindra waktu itu untuk pilkada. Yang sebenarnya saya juga nggak terlalu tertarik banget gitu, karena saat itu merasa bahwa mungkin ada titik jenuh di dunia politik saat itu ya. Jadi saya merasa bahwa saya mau berkarya atau mau mencoba dunia yang lain gitu, mau mengeksplor diri di dunia yang lain. Nah, makanya waktu itu tidak terlalu tertarik dan sempat menolak sebenarnya penugasannya gitu untuk turun di pilkada. Apalagi setelah saya tahu saya mendampinginya seorang Anies Baswedan. Kenapa tuh Mas? Setelah tahu itu emang kenapa Mas? 2014 itu beliau kan juru bicaranya Pak Jokowi ya. Iya, betul. Juru bicara Pak Jokowi, terus dengan banyak statement-statement yang dibangun, dengan banyak kontraproduktif, dengan saat itu kita merasa berada di kubu lawan, itu hal yang perlu diluruskan gitu. Jadi mindset dan pandangan saya ke Pak Anies saat itu ya jelas saya merasa kurang suka dengan beliau, dan bahkan kelihatannya kayaknya nggak suka banget gitu. Jadi waktu pas memenuhi tugas itu tuh terpaksa? Pertama bisa dibilang terpaksa. Jadi awal pertama kali saya ditugaskan saya nggak mau, meskipun saat itu saya belum tahu namanya siapa. Lalu masuk usulan ada nama beliau, makin nggak mau saya makin nggak mau, dan waktu itu saya akhirnya memilih untuk, kalau boleh saya memilih untuk mendampingi Pak Sandi di lapangan ketimbang Pak Anies. Gitu. Tapi dari partai punya pertimbangan lain, saya tetap ditugaskan di Pak Anies. Kalau nggak salah saya sempat 3 kali nolak. Nah setelah 3 kali itu saya disampaikan bahwa kurang lebih begini, coba dulu, jalankan dulu. Memang saya bilang banyak anak muda di Gerindra, dan Gerindra punya tidar. Di tidar itu isinya anak muda semua, banyak yang punya pengalaman, banyak yang punya experience bagus. Kenapa harus saya? Bisa diberikan ke yang lain pilihannya gitu. Tapi mereka mungkin punya pertimbangan lain, pimpinan punya pertimbangan lain. Yang punya pengalaman memang banyak, tapi yang sering turun kurang lebih sedikit. Dan salah satunya kamu, tolong bantu gitu. Kalau memang nggak suka dengan tokohnya, nggak masalah. Coba dulu 1-2 bulan. Kita nggak paksa kamu untuk suka sama tokohnya gitu.
kita nugasin kamu untuk tugas yang sudah jelas tugasnya untuk mendampingi. Terus saya minta waktu 3 hari, ya sudah akhirnya saya ambil pilihan itu, saya terima, saya jalankan. Sebulan pertama itu tim saya yang saya suruh dekat sama Pak Anies, yang saya suruh mendekat gitu, saya suruh benar-benar sapa Pak Anies itu tim saya, bukan saya selalu dari jauh. Jadi Mas Gian malah cenderung menghindar ya? Cenderung menghindar untuk berinteraksi dengan Pak Anies. Yang penting saat itu saya sudah jalankan tugas saya, terus mengkoordinasikan semuanya dengan baik gitu. Sisanya ya sudah, itu urusan anak buah saya bukan anak buah ya, maksudnya tim saya gitu. Tim saya yang saya suruh untuk benar-benar melekat dengan beliau. Wah, ini menarik sekali loh Mas. Menariknya adalah Mas Gian ini berarti kan awalnya untuk ketika ditugaskan untuk ke Pak Anies kan berarti kan penuh dengan keterpaksaan. Iya betul. Sampai di titik minta tim yang lain untuk melekat. Betul. Berarti kan itu kan saking gak sukanya, saking betul. Kontranya ya, saking gak sukanya. Iya, betul. Nah, terus apa kabar kok bisa detik ini malah mencloknya ke Pak Anies gitu Mas? Boleh diceritain gak Mas, titik baliknya apa Mas? Titik baliknya, pertama dulu pepatah pernah bilang, jangan benci-benci banget sama orang gitu. Nanti ketulah. Nah itu saya alamin. Iya saya alamin. Karena gini. Saat itu saya berseberangan dengan beliau 2014 dan saya menilai sendiri beberapa statement-statementnya. Nah yang kedua, buat saya pengalaman saya dari 2008 ya kurang lebih sampai 2016 saat itu, orang yang punya retorika bagus, yang punya gestur baik dan relatif cenderung santun gitu, udah pasti bentukannya cuma hanya cover aja gitu, pencitraan aja gitu, kamuflase. Kesehariannya nggak mungkin seperti itu yang saat itu jadi pandangan saya. Nah setelah masuk 1 bulan saya bertugas, lalu ada satu momen itu di mana pertama kalinya saya hadir di kediaman beliau pagi-pagi. Itu menjemput sebelum kita berangkat giat gitu, berkegiatan kampanye. Nah saat itu beliau sedang sarapan. Saat beliau sedang sarapan dan saya lihat wah ini waktu sudah mulai mepet gitu, sehingga mau nggak mau harus saya jemput gitu beliau dan ingatkan gitu. Karena saat itu tim saya sudah terlanjur saya pecah ke beberapa titik, sehingga hanya ada saya waktu itu dan 1 orang lagi. Saya memutuskan menginisiatifkan untuk ke dalam. Saat mau memanggil beliau sedang berinteraksi dengan mohon maaf ya, pembantu rumah tangganya gitu, yang membantu asisten rumah tangga. Nah di situ saya benar-benar berubah 180 derajat karena saya perhatikan di sekitar tidak ada orang, lalu juga tidak ada kamera. Tidak ada siapapun saat itu, tapi pola komunikasi, gestur komunikasi yang dibangun sama beliau dengan asisten rumah tangganya itu sama persis dengan gestur dan komunikasi yang dia bangun selama berkomunikasi dengan publik, dengan media, dengan siapapun gitu. Jadi di situ yang saya lihat, ini jangan-jangan saya yang salah nih. Makin penasaran gitu melihat beliau ternyata memang benar seperti ini pola komunikasinya, memang seperti ini karakternya gitu, pribadinya. Nah dari situ akhirnya saya berusaha lebih dalam lagi menggali siapa sih sebenarnya Anies Baswedan ini. Mulai dari kesehariannya, karena buat saya nggak pernah menilai public figure itu atau tokoh-tokoh di politik itu dari mereka sehebat apapun menjalankan program atau menjalankan jabatannya gitu. Justru malah yang saya nilai adalah keseharian dan pola sederhananya itu. Dari hal sederhana itu akan terlihat kan karakteristik seseorang. Nah dari situ yang saya lihat hari-hari saya ikutin. Ya akhirnya itu 180 derajat berubah menjadi tertarik dengan beliau dan sampai saat ini. Jadi sekarang jadi jatuh cinta beneran ya Mas ya? Jatuh cinta sebagai orang tua, jatuh cinta sebagai macam-macam beliau respect. Itu ya respect. Dan satu hal yang benar-benar tidak bisa tergantikan adalah saat saya pamit di selesai tugas saya waktu kampanye. Jadi Gerindra itu menugaskan saya sampai batas akhir kampanye. Setelah putaran kedua dinyatakan menang, lalu saya pamit.
ke beliau. Saya ingat banget itu saya pamit di pendopo, pendoponya beliau, di joglonya. Terus saya bilang, Pak, saya mohon maaf atas nama tim, atas segala kekurangan, dan kami mengucapkan selamat atas kemenangannya, semoga amanah, semoga semua yang diperjuangkan benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik. Gitu. Nah, hari ini tugas terakhir saya dan tim, saya mohon pamit, mudah-mudahan perjuangan ini akan terus mempertemukan kita. Saya bilang. Saya nggak dikasih izin sama beliau. Oke, ditahan. Nggak bisa. Pokoknya Gian pulang hanya untuk istirahat. Besok pagi-pagi sekali kembali lagi ke sini. Saya tidak terima pamit untuk tidak bertemu, tapi saya terima pamit untuk istirahat. Beliau bilang itu. Nah, saya sampaikan ke beliau, saya diatur aturan Mbak yang menugaskan saya, sehingga saya harus mengkonfirmasi dulu dan mengurus. No worries, semuanya akan, kalau perlu saya akan bantu untuk komunikasikan dengan partai. Dan itu semakin menunjukkan kapasitas beliau yang memang benar-benar menjaga punya integritas kepercayaan dengan sekitarnya gitu loh, yang benar-benar membimbing, yang benar-benar tidak pernah meninggalkan siapapun. Nah, itu terasa. Tanpa beliau harus tunjukkan, itu terasa. Jadi Mas, waktu Bapak menahan untuk nggak lepas, maksudnya nggak lepas dari timnya Bapak, itu berarti dari keinginannya Bapak atau emang Mas Gian pengen sebenarnya ada keinginan untuk stay with him? Kalau boleh jujur, iya. Karena kurang lebih 1 tahun kampanye itu banyak suka dan dukanya ya. Jadi saya juga nggak ngerti, tidak bisa dijelaskan juga dengan kalau ditanya, Vina tanya Mas Gian tentang Pak Anies, apa yang benar-benar membuat Mas Gian jadi stay gitu. Saya juga kalau mau dicari alasan mungkin ada 1000 alasan gitu. Gitu ya Mas, nggak bisa menjelaskan juga nggak bisa menjelaskan juga karena mungkin yang bisa saya deskripsikan gini. Dari awalnya saya benci beliau, dari awalnya saya tidak suka dengan beliau, sampai akhirnya saya bisa membaca gestur matanya. Oke. Ketika beliau membutuhkan apa gitu tanpa harus berucap, dari jauh saya hanya melihat matanya, saya tahu yang dibutuhkan beliau itu. Dan itu belum pernah terjadi seumur hidup saya, mulai dari 2008 sampai sekarang saya terjun di politik, bertemu dengan banyak tokoh. Berarti udah engage, saking udah engage-nya ya Mas? Mungkin. Jadi itu, sampai bisa ngelihat, membaca gesture apa yang dibutuhkan beliau, mau beliau utarakan itu bisa dibaca lewat gesture, saking udah engage-nya ya. Saya banyak belajar dengan almarhum Pak Soehardi di Gerindra, tapi saya tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan almarhum gitu. Dan memang termasuk Pak Prabowo pun, termasuk juga petinggi-petinggi di Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Di Pak Anies ya itu terjadi gitu. Bahkan saya lebih dulu kenal Pak Sandi ketimbang saya kenal Pak Anies. Tapi itu tidak terjadi, hanya di beliau itu terjadi. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan kalau ditanya Vina, ada keinginan Mas Gian? Ada keinginan. Dan dilalahnya Bapak menyampaikan itu. Dan itu menurut saya hal yang gak akan pernah saya lupakan. Jadi sebenarnya ada keinginan tapi tidak ada keberanian untuk menyampaikan mungkin ya Mas ya? Bukan keberanian untuk menyampaikan, lebih ke menjaga profesionalitas dalam bertugas. Iya betul, itu kan. Karena udah itu tugasnya diselesaikan, sekian ya udah, karena udah habis masa tengganya. Betul. Kemudian Mas, tadi nih kan Mas Gian kan tadi awalnya bilang, bahkan waktu pas pertama interaksi minta timnya untuk yang melekat sama Bapak. Waktu first impression Mas, ketemu Pak Anies, apa yang dikatakan Pak Anies waktu perkenalan pertama, di momen pertama bertemu? Dengan tim atau dengan saya? Dengan Mas Gian. Dengan saya. Pertama kali interaksi itu, ini pertama kali interaksi ya. Pertama kali interaksi jadi ada satu momen waktu itu kejadian, biasanya kalau kampanye itu ada iring-iringan ya. Iring-iringan, ada patwal yang melekat gitu, tim kepolisian. Saat itu kebetulan ada satu insiden yang tim patwalnya tidak bisa mendampingi Bapak. Jadi Pak Anies rangkaiannya hanya jalan sendiri, dan saya di tim Gerindra, Soskam saat itu namanya, menginisiatifkan untuk mengisi di depan untuk membuka jalan. Setelah membuka jalan, kami selesai waktu itu
malam di kediaman Pak Anies. Di situ tim disuruh turun semua ke rumah, ke dalam rumah. Begitu di dalam, itu pertama kali interaksi. Begitu di dalam rumah, ya saya kaget. Beliau langsung sapa saya, Mas Gian, terima kasih banyak ya. Padahal saya tidak pernah memperkenalkan diri saat itu. Tapi Bapak berarti udah tahu namanya Mas? Udah tahu, iya. Mas Gian terima kasih ya. Sudah membantu sangat berdampak untuk tim dan saya sendiri ucapkan apresiasi gitu. Terus diajak foto bareng. Setelah saya foto bareng, terus dia sampaikan lagi, tim ini ada liburnya ya. Terus saya bilang ada Pak. Oh, kalau saya boleh minta, justru saya maunya jangan ada liburnya. Kenapa? Tanya nggak Mas alasannya apa? Kenapa Bapak nanya? Terus saya bilang, saya butuh istirahat. Tim juga butuh istirahat Pak. Iya, memang tim butuh istirahat, tapi saya juga membutuhkan tim untuk bisa standby terus karena buat dia itu berdampak gitu loh. Jadi posesifnya mungkin udah keluar kali gitu. Aku juga nggak bisa interpretasikan itu. Nah, tapi itu buat tim saya jadi satu spirit yang bagus gitu untuk tetap konsisten dalam setiap bertugas. Nah, pertemuan kedua justru lebih lucu lagi karena pertemuan kedua itu interaksi kedua itu justru saya langsung disuruh satu mobil dengan beliau. Yang tadinya saya sudah standby di mobil belakang, tiba-tiba mobil rangkaian tidak jalan, masih nunggu beberapa menit, terus dari HT muncul suara, saya dipanggil oleh tim, disuruh maju ke depan mendekati mobil Bapak, sampai dekat mobil Bapak, baru dipanggil masuk dalam mobil. Nah disitulah itu pertama kali interaksi yang cukup intens dengan Pak Anies. Jadi Mas, karena udah sama-sama bertahun-tahun nih Mas di Pak Prabowo maupun dengan Pak Anies kan udah sama-sama bertahun-tahun nih Mas. Boleh nggak sih Mas diceritain kalau mau compare, Mas Gian lebih nyaman kerja di mana Mas? Lebih nyaman berjuang bersama Pak Prabowo atau berjuang bersama Pak Anies? Ini sulit ya pertanyaannya, karena mengcompare ya. Kalau ditanya mengcompare, buat saya sebenarnya masing-masing punya plus minus sebagai manusia. Kalau ditanya tentang perjuangan, begini. Saya lahir untuk bisa melek dan mengerti politik itu dari Pak Prabowo. Okay. Dan saya dikembangkan untuk lebih luas dan diberikan akses oleh Pak Anies. Okay. Dan akhirnya saya memilih untuk berjuang dengan Pak Anies karena memang yang saya hadapi bukan tanpa pilihan memang. Saat itu saya punya pilihan harus memilih Pak Anies atau kembali ke Pak Prabowo, dan saya saat itu mengkomitmenkan untuk memilih ke Pak Anies dengan satu catatan dan dasar yang selalu saya jaga sampai hari ini. Kalau saya mau mengincar untuk ruang belajar, saya akan mengincar bersama dengan Pak Anies, karena dengan Pak Anies banyak hal yang bisa saya gali lebih dalam, banyak hal yang bisa saya pelajari lebih luas, banyak hal yang bisa saya lakukan untuk banyak orang gitu. Bukan berarti di Pak Prabowo tidak ya, di Pak Prabowo juga sama. Tapi saat itu saya melihat bahwa sudah terlalu banyak yang berjuang bersama, sudah terlalu banyak yang berjalan bersama dengan Pak Prabowo, dan berkurang satu power, apalagi selevel pion gitu. Selevel pion itu tidak akan jadi masalah untuk beliau gitu dengan arah perjuangannya. Nah, satu yang paling mendasari kalau Vina tanya tentang compare-nya adalah sudut pandang dan arah perjuangan yang dijalankan oleh Pak Anies selama rekam jejaknya dan selama personality yang saya kenal gitu. Satu yang buat saya kagum adalah konsistensinya. Konsistensi. Kalau kita lihat grafiknya gitu ya, seseorang kadang kalau menjalankan konsistensi masih ada naik turun gitu sedikit gitu, gelombang naik turun. Tapi relativitas yang saya lihat di Pak Anies itu tidak pernah ada naik turun grafiknya, bahkan stagnan. Saat dia berucap, saat dia berjanji kepada siapapun, dimanapun, dengan pihak manapun, itu tidak pernah berkurang gitu. Nah itu yang buat saya, saya yakin saya tentukan pilihan dengan beliau. Karena komitmennya ya. Karena komitmennya dan ekosistem yang dibangun gitu. Nah,
sedikit terdengar subjektif kalau saya menyatakan antara pilihan itu. Jadi saya lebih meyakinkan diri untuk benar-benar berada di arah perjuangan bersama dengan Pak Anies atas dasar tadi.